Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Bertemu lagi dengan Bu Friska dan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ke pelajaran 2 dan pelajaran 3. Di pelajaran 2 dan pelajaran 3 sudah Bu Friska ringkas dari buku SKI-nya ya. Jadi kalau kalian ingin mengetahui lebih banyak, kalian bisa melihat buku SKI kalian, bisa dibuka halaman 58 sampai 65. Halaman 58 sampai 65 ya. Kita masuk ke pelajaran 2, kisah Nabi Adam dalam Al-Quran dan misi utamanya. Al-Quran menceritakan kisah Nabi Adam dalam beberapa surat. Dalam beberapa surat di Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 38 dan terdapat juga dalam surat Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Ini kalian ingat ya, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dari Nabi Adam pertama kali diciptakan sampai Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, di sini Bu Friska tidak akan membacakan ayat-ayatnya karena lumayan banyak ya. Jadi nanti kalian bisa melihat sendiri dari Al-Quran atau bisa melihat di YouTube tentang kisah Nabi Adam lebih lengkapnya lagi. Sekarang kita lanjut ya. Pelajaran 3, pelajaran dalam kisah Nabi Adam. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang kisah penciptaan Nabi Adam di pelajaran yang ke-1 ya. Lalu di pelajaran yang kedua juga ada beberapa ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dalam Al-Quran. Di pelajaran 3 kita akan mengambil kesimpulan ataupun pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam tersebut. Mohon disimak ya. Kesimpulan kisah Nabi Adam. Nomor 1, Nabi Adam adalah manusia dan nabi pertama. Ia diciptakan dari tanah secara langsung ya. Jadi Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sedangkan Hawa itu istrinya Nabi Adam, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan semua manusia yang ada di muka bumi ini merupakan keturunan Nabi Adam dan Hawa. Jadi kita ini merupakan keturunannya Nabi Adam ya. Lalu kesimpulan yang kedua, Nabi Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Larangan Allahnya apa yang dilanggar oleh Nabi Adam dan Hawa? Ya, yaitu mereka memakan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan ya. Lalu mereka karena terjebak rayuan syaitan, terjebak rayuan iblis, mereka akhirnya memakan buah tersebut. Keduanya tergoda oleh iblis yang menjadi musuh manusia. Kemudian keduanya bertaubat dan telah diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, Nabi Adam dan Hawa yang semula hidup di surga kemudian diturunkan ke dunia. Demikian halnya iblis juga diturunkan ke dunia sebagai musuh bagi manusia. Itu semua merupakan ujian bagi manusia. Mereka yang bisa melewati ujian tersebut akan masuk surga. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke muka bumi atau ke dunia ini, iblis juga ikut menantang Allah ya. Iblis memang merupakan makhluk Allah yang selalu tercela. Mereka itu menantang Allah untuk menggoda manusia, menggoda anak cucu Nabi Adam, yaitu kita sampai nanti hari kiamat. Kenapa mereka menggoda manusia? Karena mereka mencari teman. Mereka ingin manusia itu ikut mereka ke dalam neraka. Tapi kita tidak boleh tergoda oleh iblis ataupun syaitan ya, karena kita kan maunya masuk surga. Siapa anak-anak soleh di sini yang ingin masuk surga? Pasti semuanya ingin masuk surga ya. Bu Friska juga ingin sekali masuk surga, insya Allah. Lalu kesimpulan yang keempat, makhluk Allah termasuk malaikat tidak mengetahui hal yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib itu apa? Banyak. Hal-hal yang gaib itu banyak ya.
syaitan atau iblis itu termasuk hal-hal yang goib. Kita tidak bisa melihat setan ya, kita tidak bisa melihat setan. Dan hal-hal yang goib yang lainnya contohnya melihat masa depan. Kita juga tidak bisa melihat masa depan kita seperti apa. Nanti anak-anak saya sekalian ketika sudah dewasa akan menjadi apa, atau nanti Bu Friska juga setelah tuanya akan seperti apa. Kita tidak tahu ya hal-hal yang goib seperti itu, karena yang mengetahui hal-hal yang goib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kesimpulan yang terakhir, kesimpulan yang kelima, iblis terkutuk diciptakan untuk menjadi musuh manusia yang pekerjaannya menggoda manusia agar sama-sama masuk neraka. Jadi memang iblis itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menggoda manusia, dan kita tidak boleh tergoda oleh iblis ya, karena nanti kita akan masuk neraka. Kita insya Allah akan masuk surga semuanya ya, insya Allah. Ya, dari ringkasan yang tadi dari halaman 58 sampai 65 sudah Bu Friska rangkum untuk melatih kalian. Ada latihan soalnya ya. Latihan soalnya bisa kalian lihat di video ini. Kita lihat latihan soal nomor 1. Kisah Nabi Adam bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat berapa? Nanti kalian lihat lagi ya, dicari. Nomor 2, semua manusia di muka bumi ini adalah keturunan siapa? Kita keturunan siapa? Nanti dilihat lagi, kalau di video tidak ada, kalian bisa melihat di buku SKI-nya. Lalu yang soal nomor 3, iblis merupakan musuh bagi titik-titik, diisi sendiri ya. Nomor 4, iblis akan selalu menggoda manusia agar masuk apa? Nanti dicari jawabannya. Lalu soal nomor 5, tidak ada yang mengetahui hal yang goib selain siapa? Selain siapa ya? Jadi yang mengetahui hal yang goib itu hanya siapa gitu ya. Ya, syukron, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita setelah menyelesaikan pembelajaran 3 dan pelajaran 2 dan pelajaran 3. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan ke pelajaran 4 dan pelajaran 5 masih tentang kisah Nabi Adam. Terima kasih anak-anak soleh sekalian, anak soleh-solehah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.